Tuhan Allah mengasihi manusia dan mempunyai rencana yang baik untuk manusia. Tetapi kasih dan rencana Tuhan terhalang oleh karena dosa manusia. Dosalah yang menghambat kasih dan rencana Tuhan. Manusia meragukan firman Tuhan, meragukan kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan lebih mempercayai dusta iblis. Manusia melakukan dosa tersembunyi atau okultisme, misalnya seperti kuasa gelap. Dosa ini adalah dosa kekejian bagi Tuhan. Dosa ini berhubungan langsung dengan musuh Tuhan, yaitu iblis, roh-roh jahat, setan-setan. Pagi, Ma. Pagi baru, kenapa baru? Ma, hari ini kan hari Minggu. Jadi kita ibadah ya, Ma, ke gereja nanti jam 10. Kenapa? Lagi gitu kan biasanya jam 9 kita masuk. Iya memang, Ma, tapi katanya ada perubahan, Ma. Teman-teman bilang kita hari ini jam 10 ibadahnya. Oh ya udahlah, ke gereja pun kita. Tapi ngomong-ngomong, kakakmu si Dewi mana? Kok nggak mama nampak? Masih tidur, Ma. Ya ampun, si Dewi itu bangun cepat. Bangun kakakmu itu. Jangan pula tidur terus kerjanya itu. Ya, Ma. Bentar ya, Ma. Iya. Nah, Kak Win. Kak, ayo bangun, Kak. Ini hari Minggu loh, Kak. Kita mau ibadah. Ya kakak masih ngantuk loh, Dek. Ya ampun, ayolah, Kak. Kok kayak gitu sih, Kak? Ini hari Minggu. Masih kan aku udah masih ngantuk kakak, Dek. Dewi, bangun kau nak. Udah jam berapa ini? Tidur terus kerjamu. Gemuk kau nanti. Masih gadis, malas sekali bang tidur. Bantu mama sikit nih. Di belakang sana banyak cucian menumpuk. Jangan ada ibu terus kau suruh kerja. Bangun kau nak, bangun. Ayo, Kak. Ya. Setiap minggu pergi ke gereja beribadah, tetapi juga percaya kepada roh-roh orang mati. Sehingga hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Memberi sesajian kepada orang yang sudah mati. Mama ngapain sih? Ini biasa mau bikin makanan untuk bapakmu. Tapi bapak sudah meninggal, Mak. Kok dikasih makan? Pokoknya pun perlu lah makan. Perlu dong makan bapak nih sebotoho. Oh gitu ya, Mak. Iya. Kak, Ma. Ngapain Mama sama Kakak? Mau ngasih makan bapak? Hah? Kok Bapak udah meninggal dikasih makan sih, Ma? Kan gak ada lagi hubungan orang yang meninggal dengan orang hidup. Siapa bilang masih ada di rumah kita ini? Nggak kau dengar tiap malam jam 12 malam dibuka periuk. Lapar basi kita rezeki. Nggak kau sadarinya itu? Ma, setiap hari Minggu kita ke gereja loh. Setiap hari kita juga persekutuan sama Tuhan. Kok kayak gitu sih Mama masih percaya dengan roh-roh orang yang sudah meninggal? Kan orang yang meninggal itu sudah Tuhan Yesus buat di sorga. Kenapa lagi Mama percaya dengan hal itu? Itu hanya tipu daya si iblis, Ma. Biar kita percaya sama iblis itu. Dia belakang belum tahu kau apa-apa. Ini kan bapakmu bukan orang lain. Sama kau sama. Narek coba kok. Kau makanlah, udah lapar mungkin kau itu. Gimana persiapkan dulu bisa. Ini makanan kesukaan kau kan suka makan ikan asin, makan kau ya. Ya. Itulah yang sering dilakukan oleh manusia. Percaya kepada roh-roh orang mati. Tidak hanya percaya kepada roh-roh orang mati, tetapi dosa okultisme lainnya adalah percaya kepada ramalan-ramalan bintang. Di zaman sekarang ini pun masih banyak orang-orang yang percaya dengan ramalan-ramalan bintang. Terlebih orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih tetap percaya kepada ramalan-ramalan bintang. Lihat nih, zodiakku hari ini bagus sekali. Jadi aku kan Taurus, jadi udah saatnya untuk cari jodoh yang lebih serius lagi. Aku juga mau lihat, Kak, zodiakku hari ini apa? Aku juga, Kak. Coba lihat zodiakku apa, Kak? Amang tahe, kok masih percaya sih dengan hal yang begituan? Kita sudah percaya Yesus, kita sudah hidup di dalam Yesus. Nggak zamannya lagi mempercayai hal yang begituan. Ya kan nggak apa-apa lah, kita juga harus tahu bagaimana ramalan bintang itu, Kak. Ya udah, lihat kalian aja ini sendiri apa bintang kalian.
Nah, lihat ini bintangnya masing-masing. Ya kalau aku nggak mau ya, aku nggak percaya sama sekali dengan hal-hal yang begituan. Ya udah, yang mau tahu dengan zodiaknya aja ini. Tengok nih, ada Apa aja itu, Virgo. Kak? Nah, ini dia apa? Apa zodiaknya? Aduh, sakit kali semua badan mama. Devina, kepala mama juga sakit kali loh. Loh, kok bisa, Mak? Gak tahu, tiba-tiba aja nang sakit kali semua badan mama ini. Ma, mama kenapa, Ma? Gak tahu nang sakit semua badan mama. Memang semalam mama mimpi bapakmu datang. Mungkin mau disuruh kita ziarah ke kuburan bapak. Ma, kalau ziarah ke kuburan dan bersihkan kuburan, aku setuju dan aku mau ikut. Tapi yang aku lihat selama ini, ketika kita ziarah, sampai di sana mama kan nangis-nangis, ngomong-ngomong, terus minta berkat sama bapak. Mana bisa bapak itu ngasih berkat? Yang ngasih berkat itu hanya Tuhan Yesus, Ma. Dan tidak ada lagi hubungan orang yang mati dengan orang yang hidup, Ma. Ya udahlah, Ma. Nanti kalau mama ke kuburan pasti akan makin parah. Ayo aku doakan, Ma. Pasti mama akan Tuhan Yesus sembuhkan. Karena Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Bahkan orang yang mati pun dia bisa bangkitkan, Ma. Udahlah, nggak usah lah, Depa. Mama mau perginya ke kuburan bapak. Mungkin kalau udah pergi mama ke sana udah sembuhnya, karena kangen ya mungkin mama ini. Nah. Ma, jangan lagi ke kuburan, Ma. Tolong, Mama. Iya, kalau bersihkan kuburan aku mau ikut. Tapi kalau seperti yang Mama lakukan selama ini aku nggak mau ikut. Dan aku larang Mama. Udahlah, melawan terus kerjamu, Depa. Kok nggak mau kau ikut? Kakakmu aja yang nemani mama ke sana. Ayolah, Mak, pergi kuburan Bapak, Mak. Ya, bawa dulu nasi untuk bapakmu ya. Ya, Mak, tunggu ya, Mak. Sama rokok bapakmu itu. Pak Dewina. Udah datang kami ya Pak Dewina. Kami udah bawa makanan. Makanlah kau nanti. Ini rokokmu. Jangan boros-boros kau hisap ya. Lagi nggak ada duit kami. Corona sekarang Pak Dewina. Kenapa kau cepat pergi Pak Dewina? Cepat kali kau tinggalkan aku Pak Dewina. Gak sanggup aku jaga anakmu yang berdua ini. Si Depa sudah makin bandel. Gak mau mendengarkan aku lagi Pak Dewina. Tapi doakanlah kami Pak Dewina. Kau jagalah kami. Dan doakan juga borumu si Dewina ini, anakmu si Dewina ini, bercepat dapat jodohnya Pak Dewina. Udah lama dia menantikan jodohnya tapi nggak datang-datang. Doakanlah kami supaya kami sehat-sehat ya Pak Dewina. Lama. Kita pulang aja ya, Mak. Iya, tapi berdoalah dulu kita ya. Oh ya, Mak, kita berdoa. Tuhan, berkatilah suamiku dan jagailah dia Tuhan, dan kami pun supaya sehat-sehat. Amin. Aduh, kenapa sakit badan mama Nang? Ayo, bisa kau temani mama ke berobat ke dukun? Oh, ayolah, Mak, aku kawani, Betul Mak. kan mau kau temani mama? Iya, Mak, biar Mama cepat sembuh, Mak. Iya, jangke adekmu, nggak mau lagi disuruh adekmu si Depa itu. Iya, Mak, ya, Mak. Ayolah Nang, kebetulan dekatnya dari sini. Mau kan? Ayo, Mak, ayo. Harus naburu. Horas. Masuk, Mak. Pengunjung kamu. Mulai dengan naburu. Oh, ada apa? Kayak gini Namburu, kami datang ke sini mau berobat. Enggak enak perasaanku, berat kali badanku semua Namburu. Sejak kapan? Sudah lama sebenarnya aku rasakan penyakit ini Namburu, tapi terasanya sekarang berat kali semua badanku ini, dari atas kepala aku sampai ke kakiku ini. Terus kepala aku kayak ditusuk-tusuk kayak gitu Namburu. Oh, kalau gitu biar saya obati dulu ya. Tapi siapa nama ibu? Aku Mak Dewinya. Ini borunya. Iya, inilah panggoranku.
Dewi. Kita berdoa sama opung Raja Nabolanya, Bu. Opung Bison Sonat Sadarion Rodo Manisi Dewina Dot Boru Nasi Dewina Opung di depan Manisi Dewina Marsad di bana sonari Opung Ado banaku obat napung asa malum sudah saitna sen daging napung. Oh itu Pung, terus diapain lah itu Pung? Oh iya Pung, ku berikan pun semuanya itu ya Bung. Ya Pung, kasih ya Pung, amin. Oh di dokon opukta Raja Nabolo nih nyon adong batu baima batuon di gijangi pintu depan asa malu asa lari sudah narotu barami ini ada rumput-rumput, ini ada air udah ku buat apanya obatnya, nanti ini dipercikan di pis-pis semua pintu dan dinding asa lari sudah sendaging mi ale unang di boto jol mau dah cipan dinggan Hanya ini nombor? olo Gak ada lagi. dan asa marajin di baik kamu malam doi Kasih nombor. olo. Ini nombor sedikit nih nombor. Mulai tadi ya, saya malu ada. Lah, minta nombor. Oh, nangis kamu. Ma, itu apa, Ma? Nah, ini tadi apa dari buku kan? Berarti itu cimat, Ma? Iya. Ma, kok Mama ke dukun sih, Ma? Mama tahu nggak? Kedukun itu adalah dosa yang paling keji di hadapan Tuhan. Tuhan nggak suka Mama berhubungan dengan Tapi dukun. mama ke dukun biar cepat sembuhnya mama. Kan mama sakit deh, Pak. Enggak kasihan ku sama mama. Ma, dukun itu pakai kuasa iblis. Jadi Mama nggak boleh berhubungan dengan dukun. Itu paling keji di hadapan Tuhan, Ma. Udahlah, itu mau biar sekali menjaga rumah kitanya itu deh, Pak. Enggak apa-apanya itu, Nang. Ma, hanya Tuhan Yesus yang menjaga rumah kita. Tuhan Yesus itu penjaga yang kuasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Lah kau terusnya melawan sama mama sana kau sana. Begitulah keadaannya. Percaya kepada roh-roh orang mati dan juga percaya kepada dukun. Sehingga bukan kesembuhan, perlindungan, dan damai sejahtera yang didapatkan. Tetapi sakit yang dialami tersebut akan semakin bertambah parah. Dan orang-orang yang percaya kepada ramalan bintang atau zodiak pun sudah tertipu oleh iblis. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak membiarkan anak-anaknya. Teman-teman, hari ini zodiak kita apa lagi ya? Aku kayaknya Virgo lah. Aku juga kayaknya Aries Kak hari ini. Kamu? Aku juga, Kak. Ya, kalau aku nggak mau ya ikut-ikutan, aku nggak percaya dengan hal-hal yang begituan. Apa? Zodiak bintang. Kalian masih ikut-ikutan seperti itu? Astaga, wanita-wanita milenial zaman sekarang ini memang tahu nggak itu dosa dan salah besar loh teman-teman. Ya kan nggak apa-apa bang, sesekali kita percaya tentang zodiak bintang hari ini. Iya, ramalan bintangku juga selalu benar kok, Bang. Ya, tapi setahu aku kita kan nggak boleh percaya dengan ramalan bintang itu. Itu kan nggak benar. Iya, aku juga setuju. Aku tidak percaya dengan hal-hal yang begituan. Kita sudah percaya Yesus, kita sudah hidup di dalam Yesus. Masa masih percaya dengan hal-hal yang begituan, ramalan-ramalan zodiak itu? Nah, ini bener nih. Itu salah. Karena apa teman-teman? Dalam Alkitab, kalau kita sudah percaya Yesus,
di dalam Kristus, apa kata firman Tuhan dari Imamat 19:31? Katanya begini, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian kamu akan menjadi najis karena mereka, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi ini nih, aduh, salah dan dosa besar. Kita nih akan mendapatkan hal-hal yang gak baik dalam kehidupan kita loh teman-teman. Iya ya bang, berarti itu dosa ya bang, nggak bisa percaya pada bintang. Iya, itu tuh dosa. Tahu nggak kalian nih? Karena kalau kita sudah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, manusia tuh nggak ada yang tahu akan hari-harinya, hari ini, besok, bahkan yang bulan depan, tahun depan. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia sudah merancangkan rencana yang indah kalau kita hidup di dalam Dia, seperti Yeremia 29 ayat 11. Dan juga dalam kitab Amsal katakan apa? Masa depan sungguh ada dan harapan takkan hilang kalau kita di dalam Tuhan. Jadi manusia nggak tahu rencana apa kalau dia nggak hidup di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu kita mau melihat masa depan yang indah, rencana yang indah. Itu semua kalau kita rajin berdoa, bersekutu, baca firman, hidup menjaga kekudusan, maka kita akan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Berarti selama ini kita sudah salah. Ya salah loh, salah sekali. Berarti apa yang harus kami lakukan? Nah itu tuh pertanyaan yang bagus dan tepat. Yang kita lakukan seperti kata firman Tuhan, kalau kamu sudah berdosa dan salah, kamu datang minta ampun kepadaku. Gimana, mau nggak berdoa aku pimpin untuk meminta ampun kepada Tuhan Yesus? Mau bang. Oke. Iya benar, Tuhan itu maha pengasih dan penyayang dan panjang sabar. Kalaupun kita nggak setia, Dia tetap setia. Oleh karena itu nggak usah kita panjang-panjang. Kita nanti sebelum lanjut ngobrol lagi, kita berdoa dulu ya. Kita minta ampun sama Tuhan Yesus dan supaya Roh Kudus tolong kita. Ini doa kita sama-sama, mungkin saya yang membimbing teman-teman semua. Kita berdoa bersama-sama, nanti teman-teman ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihiku, Tuhan Yesus yang mengasihiku, terima kasih untuk anugerah-Mu terima kasih buat anugerah yang begitu luar biasa. yang begitu luar biasa. Aku percaya Aku percaya Tuhan tahu Tuhan tahu rancangan apa rancangan yang apa indah dalam kehidupanku. yang indah dalam kehidupan. Tapi Tuhan Yesus, Tapi Tuhan Yesus, aku sudah melakukan kesalahan. aku sudah melakukan Aku kesalahan. percaya kepada zodiak, Aku sudah percaya kepada bintang-bintang pada bintang-bintang tentang masa depanku. tentang masa depan. Dan firman Tuhan mengatakan Dan firman Tuhan mengatakan itu salah. itu salah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni dosaku, ampuni dosaku, sucikan hidupku, sucikan hidup supaya aku mendapatkan supaya aku mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. berkat-berkat dari Aku mau hidup Aku mau hidup turut dengan firman-Mu. turut dengan firman. Dan hanya Kaulah Tuhan, Dan hanya Kaulah Tuhan, Juru Selamat Juru Selamat dalam kehidupanku. dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan buat Yesus anugerah-Mu. buat anugerah. Pimpin aku, Pimpin aku, ajar aku, ajar aku, tolong aku untuk terus untuk terus berjalan dalam ketetapan-Mu. di dalam ketetapan. Ini hidupku, Ini hidupku kuserahkan kepadamu. serahkan kepada Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. aku berdoa Aku berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman tahu, udah tahu kebenaran. Jadi kalau ada nanti teman-teman, baik itu di mana, teman-teman di grup WA atau teman-teman, ya kalian semua lah yang punya teman-teman masih percaya ini, kalian nanti harus berani bersaksi bahwa itu salah ya. Dan juga jangan hidup lagi seperti dulu, hidup baru, belajar firman Tuhan dan rajin berdoa, persekutuan pelayanan, maka Tuhan akan memberikan masa depan yang indah. Oke? Iya, makasih ya bang. Oh ya bang, dengar-dengar mamanya Depa sama Dewina lagi sakit parah ya? Depa, Dewi. Oh, yang putih-putih teman kalian berdua yang kakak beradik itu ya? Iya. Oh, itu sakit apa? Kurang tahu juga, nggak jelas sakit apa. Oh ya udah, mungkin dia udah lama juga nggak kumpul bareng sama kita ya. Ya udah, kita kunjungan aja sekalian kita. Ya udahlah, kalaupun kita ya biasa teman kita doain, kita lihat keadaan orang tuanya gimana. Setuju? Shalom. Iya, shalom Kak. Halo. Shalom Kak. Silakan masuk Kak. Siapa, Dek? Ini Kak, ada pemuda-pemudi dari gereja kita Kak. Oh, Hai Dewina. Hai Dewina, apa kabar? sehat Bang, sehat. Iya begini, Depa Dewina, aku dengar sih dari teman-teman, katanya kalian udah jarang ngumpul bareng. Tapi aku dengar dari teman-teman semua, ibu sakit ya? Iya, Bang, Mama sakit, Bang. Udah berapa lama dia sakit? Ya, udah 3 minggu, Bang, Mama sakit. Udah dibawa ke dokter?
Enggak kak, enggak dibawa ke dokter tapi dibawa ke dukun. Ke dukun. Aduh. Jadi mama gimana sekarang? Ya masih sakit lah bang. Oh, bisa nggak di ini? Kita mau lihat keadaannya. Dari panggil. Ma, kita ke sana ma. Siapa? Ada Di Aduh ya bang, Tejo. Oh, gimana Bu? Apa yang Ibu rasakan? Sakit apa sih Bu? Nggak tahu ini tuh sakit kali semua badan ibu. Udah beberapa hari ini memang makin parah saya rasa sakit ini. Oh, Ibu udah berobat kemana atau udah apa aja yang Ibu lakukan? Memang berapa hari yang lalu saya sama anak saya Dewi udah pergi ke dukun berobat ke sana. Minta kesembuhan dari Nemboru dukun itu. Waduh, Ibu ke dukun si mabuk. Sebenarnya saya mau belum apa ya? Saya bukan yang mau nasihati orang tua, tapi kan kalau untuk kita sakit itu kan Bu seharusnya kita ke dokter, karena kan nggak ada yang dukun dari Tuhan. Dukun itu kan semuanya itu dari iblis. Walaupun dia katanya bisa menyembuhkan, tapi sebenarnya enggak Bu, itu malah makin parah. Karena apa? Karena orang itu katanya pakai roh-roh orang mati lah atau apa segala macam yang udah Ibu dengar. Tapi pada dasarnya Bu nggak ada hubungan sama sekali antara orang hidup dan mati. Ini saya bacakan Bu dari Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan katakan gini Bu, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tak tahu apa-apa, tak ada lagi upah bagi mereka. Bahkan kenangan pada mereka sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah langit. Jadi orang-orang mati itu ya udah mati, dia udah selesai, nggak ada kenangannya lagi, bayangannya nggak ada apa lagi, semua nggak ada hubungan apapun, itu nggak ada hubungan sama kita. Dan juga dalam Ayub pasal yang ke-7 9 sampai 10 dikatakan begini, mungkin kita sama-sama bisa buka di HP, katanya begini. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, sedemikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi tempat tinggalnya. Dari bagian firman Tuhan ini mendapat penjelasan Bu bahwa tidak ada arwah yang gentayangan kembali ke rumahnya atau kembali makan ke dapur atau kemana. Sudah dipastikan tempat mereka sudah ada gitu. Jadi iblis sering melakukan ini untuk memperdaya kita supaya kita masuk dalam perangkapnya dia. Dia bilang bahwa misalnya orang yang sudah mati atau bapak atau anak kita datang, tapi sebenarnya itu nggak ada faedahnya Bu. Jadi percaya kepada roh-roh orang mati itu tuh dosa yang sangat keji, dan Tuhan tuh nggak senang, karena Tuhan katakan akulah Tuhan Allahmu, jangan ada pada lain di hadapanku Allah-Allah lain Bu. Jadi kalaupun Ibu udah berobat ke sana itu Ibu udah mendoakan Tuhan, dan saya tahu adik Depa dan Dewina, bahkan Ibu sendiri sudah lama hidup di dalam Tuhan Yesus kan. Jadi kalau Ibu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya firman Tuhan katakan nggak boleh lagi percaya kepada hal-hal ini. Tuhan Yesus sumber kehidupan, sumber penyelamat, sumber pemulih. Ibu kan pernah dengar kan dalam kitab Injil bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang kerasukan setan, orang gila, orang buta, orang lumpuh, bahkan Lazarus yang sudah katanya mati dalam kitab Yohanes 3 hari lebih, Tuhan sanggup bangkitkan. Jadi Ibu percaya kepada Tuhan Yesus saja menjadi jalan keluar, dan percaya kepada dukun-dukun atau roh-roh orang mati itu nggak ada gunanya. Itu akan membawa hidup Ibu semakin sengsara. Ini kata Ibu tadi bahwa semakin hari, kata adik-adik juga, hidup Ibu semakin sakit, semakin letih, lesu, dan beban berat, nggak ada harapan kayak gitu. Jadi itu semua karena Ibu bergantung kepada roh-roh orang mati, kepada dukun yang nggak ada kuasanya. Sekali lagi saya bilang Bu, dukun itu nggak ada sekolahnya, nggak ada dukun dari Tuhan, tapi dokter ada dari Tuhan, karena Tuhan berikan hikmat kepada dokter. Dukun-dukun itu pakai roh-roh orang mati, arwah-arwah, katanya dapat ilmu dari mana, tapi itu udah pasti Bu dari setan, dari iblis. Bagaimana Bu? Apakah Ibu mau meninggalkan itu semua dan kembali lagi percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, sumber pemulih dan dari setiap kehidupan kita Bu? Itu saya mau. Ya itu saya mau. Memang saya mengakui dosa saya. Saya sudah mendoakan Tuhan. Memang saya rajin persekutuan. Saya rajin ibadah ke gereja setiap minggu. Tapi saya merasakan ketika saya beribadah, tapi saya gak merasakan damai dari Tuhan. Tapi setelah saya ke dukun, saya memang merasakan seketika ketenangan itu. Tapi setelah itu,
Saya merasa lelah, capek, dan sering melamun. Lalu apa yang ibu lakukan dan apa yang ibu alami dalam kehidupan ibu akhir-akhir ini ketika ibu sudah ke dukun itu? Apa yang ibu lakukan? Adakah jimat-jimat atau adakah minum-minuman? Biasanya kan yang saya tahu dukun-dukun itu kan pakai itu dengan alasan inilah sembuh lah, atau gimana ibu? Iya, pun itu memberikan sesuatu. Saya disuruh meletakkan di atas pintu depan ini, baru di pintu kamar saya. Oh, ibu gimana? Bersedia nggak itu semuanya kita patahkan, kita hancurkan kuasanya apa yang pernah diberinya, supaya ibu nggak terikat lagi, nggak terganggu lagi, dan nggak hidup di dalam kutuk. Gimana Dewina dan adik Depa? Kita menghancurkan kuasanya? Ya kalau aku sih bang setuju sekali, sangat setuju gitu. Nah sekarang keputusannya di mama gitu. Gimana ibu? Iya, saya mau. Yaudah. Saya mau bebas dari setiap belenggu-belenggu iblis ini. Ambil lainan, baru Tunggu saya ambil ya bang. Iya, iya. ini bang. Itulah itu yang saya terima dari Nemburu Dukun itu. Jadi ini semua, Bu, Depa, Dewina, nggak ada lagi yang lain kan? Iya bang. Iya. Gimana? Iya bang, kemarin cuma itu aja yang kami bawa dari Mbak Dukun itu. Iya, karena kalau ada yang tersisa fatal akibatnya gitu ya. Oke lah kalau ini semua jimat-jimatnya dua apa lah ini ya. Saya nggak ngerti juga. Ya udahlah, kita doakan, kita mau putuskan kuasa-kuasanya supaya nggak membelenggu ibu lagi. Kita patahkan dan putuskan kuasanya itu bukan dengan kami yang ada, tapi dengan karena kuasa Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga, dan Dia yang akan membebaskan ibu. Dan nanti sesudah kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan, maka pastilah ibu akan mendapatkan pemulihan kalau ibu terus berharap berdoa kepada Tuhan, dan pastinya harus berobat ke dokter. Gimana ibu? Bersedia untuk kami doakan sama-sama? Saya bersedia. Ya, kita berdoa minta kuasa daripada Tuhan Yesus yang melepaskan ibu ini. Nanti kita doa bersama-sama. Kita berdoa, sesudah berdoa saya yang akan tutup di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama secara bersuara. Terima kasih Tuhan buat kamu pada hari ini, bagaimana satu sukacita keluarga dari teman kami Depa dan Dewina. Kami bersyukur ibu boleh mengakui atas segala kesalahannya dan dosa dia yang berobat ke dukun. Kami berdoa supaya dia dilepaskan dari belenggu kuasa gelap setan iblis. Kami berdoa dalam nama Yesus diputuskan kuasanya, tidak dapat lagi mengganggu, tidak dapat lagi membelenggu, tidak dapat lagi untuk merusak kehidupan keluarga besar dari ibu kami, dari orang tua Depa dan juga Dewi. Dan kiranya tangan dan kuasa dari Tuhan menolong Tuhan yang sumber mujizat, sumber pemulihan melepaskan di dalam nama Yesus. Oleh biru-biru darah Yesus yang berputar habis kali menyucikan, memulihkan dan melepaskan semua kutuk untuk diganti dengan berkat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari berbuat kepada Tuhan yang bekerja dan kuasa pada hari ini. Berkati ibu Tuhan yang memberi hal yang terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Kami tahu hanya Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga, dan punya kuasa yang tidak dapat tertandingi dan tidak dapat melawan siapapun itu, termasuk kuasa kegelapan. Tuhan, satu hal yang istimewa di hari ini, bagaimana terjadi pelepasan, terjadi pemulihan oleh karena Roh Kudus yang bekerja berkuasa atas kehidupan kami. Begitu juga di tengah-tengah keluarga, orang tua dari adik kami dan teman kami Depa. Tuhan, saat ini dia sudah mengakui bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan dosa, tapi Tuhan adalah setia. Ketika kami mengakui kesalahan kami, maka Tuhan yang akan mengampuni. Kami berdoa dilepaskan, keluarga ini dilepaskan dari kutuk-kutuk kuasa kegelapan, digantikan dengan berkat-berkat daripada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan keluarga ini kembali lagi hidup di jalannya Tuhan, mengandalkan Yesus yang sumber pemulih, sumber pelepasan, sumber mukjizat dalam kehidupan keluarga ini. Kami berdoa tidak ada lagi kuasa-kuasa yang dapat mengganggu, membelenggu, bahkan juga untuk mengintimidasi. Kami bersepakat di dalam nama Yesus dihancurkan, dipatahkan kuasanya, dan keluarga ini boleh dimenangkan dan menjadi berkat, dan supaya sakit penyakit dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa mimpi-mimpi buruk atau apapun iblis yang mengganggu, sekali lagi sepakat dipatahkan kuasa dalam nama Yesus. Bahkan jimat-jimat, bahkan apapun itu yang dikasih oleh dukun itu dipatahkan, dihancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tidak punya kuasa lagi
untuk keluarga ini di dalam nama Yesus, dan anak-anak ibu ini juga menjadi anak-anak yang mempunyai masa depan yang indah. Semua keluarga besar ditutup bungkus dengan darah yang kudus. Kami bersyukur, kami berdoa, terpuji termulia namamu. Di dalam nama Yesus kami minta berkat dan damai sejahtera daripada Allah di tempat yang maha tinggi dalam Kristus Yesus, yang memelihara, yang melindungi, yang menaungi, yang memberkati keluarga besar daripada teman kami Depa dan Dewina. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi pesan saya, Bu, jadi rajin persekutuan, dan Ibu tahu kan bahwa Dewina dan Depa ini orang yang aktif dalam persekutuan. Jadi Ibu ikut persekutuan, dan kalau ada apa-apa didoakan dan baca firman. Dan nanti sesudah ini kita akan bakar, kita akan buang jimat-jimat ini, gak ada kuasanya, hanya Tuhan yang berkuasa ya, Bu. Oke, yuk kita buang, kita bakar. Dan pada akhirnya, ibu tersebut terlepas dari dosa okultisme dan tidak melakukan dosa itu lagi. Dan mereka yang percaya kepada ramalan-ramalan atau zodiak tidak lagi percaya kepada hal tersebut. Mereka semua percaya kepada Yesus Kristus dengan sepenuhnya. Oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, iblis dikalahkan dan kuasanya dihancurkan, dan ada kuasa dalam nama Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segalanya.